Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Tiara selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan industri metalurgi dan juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Ilyas Faisal dengan NPM 33341500070, lalu Dafiq Fahmi Harun dengan NPM 33341700024, lalu Fandi Setiawan dengan NPM 33341700062, lalu saya sendiri Zikri Haikal dengan NPM 33341700089 dan Agung Trisdian dengan NPM 33341700098. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan outline dari kelompok kami. Yang pertama, pendahuluan, lalu yang kedua, permintaan dan peramalan pasar, yang ketiga, spesifikasi produk, yang keempat, diagram alir proses Mitsubishi, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu neraca material dan panas, dan juga layout pabrik. Pendahuluan. Berikut merupakan profil dari PT Javalent Smelter. Bisa dilihat, PT Javalent Smelter memiliki logo berbentuk burung yang sudah membuka sayapnya, di mana ia siap untuk terbang tinggi. Yang jika diartikan yaitu perusahaan ini sudah siap untuk terbang tinggi atau mencapai puncak kesuksesannya sebagai perusahaan terbaik dalam negeri. Selanjutnya merupakan lokasi dari PT Javalent Smelter. Bisa dilihat di peta, PT Javalent Smelter berada di Kabupaten Bontang, Kalimantan Timur, dengan titik koordinat 0 derajat 10 menit 14,8 detik lintang utara dan 117 derajat 29 menit 17,1 detik bujur timur. Dan untuk kantornya sendiri berada di Jalan Boulevard Utama nomor 15 BSD, Tangerang Selatan. PT Javalent Smelter sendiri memiliki visi dan misi. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi perusahaan Indonesia sebagai penghasil olahan tembaga dengan kualitas terbaik di Indonesia dan di dunia dengan kualitas dan pelayanan melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 serta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ISO 45001 tahun 2018. Untuk misinya sendiri yaitu terdapat 3. Yang pertama, menyerap SDM terbaik di Indonesia dalam bidang metalurgi dan pengolahan tambang. Yang kedua, menghasilkan olahan tembaga terbaik dengan menggunakan teknologi yang terbaik saat ini. Dan yang ketiga atau terakhir, yaitu berkontribusi dalam dan mengembangkan kompetensi perusahaan smelter di kawasan timur Indonesia. Berikut ini merupakan grafik penggunaan tembaga di dunia. Dilihat dari grafiknya, penggunaan paling besar yaitu pada negara Cina sebesar 50%, sedangkan US 7%, Jerman 5%, Jepang 4%, Korea Selatan 3%, Italia 2%, Brazil 3%, Taiwan 2%, India 2%, dan 22%-nya lagi yaitu negara lain termasuk Indonesia. Nah, perusahaan kami memiliki SWOT. Untuk strength-nya sendiri yang pertama yaitu cadangan mineral tembaga banyak. Di Indonesia sendiri cadangan mineral tembaga itu sangat banyak. Dan untuk weakness-nya, biaya infrastruktur dan operasional sangat besar dan cenderung sangat mahal.
Untuk teknologi smelter sendiri memang biayanya sangat mahal, sehingga sangat sedikit pabrik smelter yang ada di Indonesia, dan itu menyambung ke opportunity-nya. Baru hanya satu smelter tembaga di Indonesia, yaitu PT Smelting Indonesia. Dan yang kedua, regulasi pemerintah tentang pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Sedangkan untuk trade-nya yaitu persaingan dengan produk dalam negeri maupun luar negeri. Berikut ini merupakan tabel permintaan pasar berdasarkan data annual report. Data ini didapat dari referensi annual report PT Freeport Indonesia tahun 2019. Di sini dapat kita lihat bahwa dari 5 tahun ke belakang harga dan permintaan pun berubah-berubah. Untuk yang paling rendah permintaannya terjadi pada tahun 2015 dengan produksi 338.400 ton dan penjualan mencapai 334.800 ton. Untuk harganya sendiri berkisar 409 US dollar per ton. Dan sedangkan penjualan paling tinggi yaitu terjadi pada tahun 2019 dengan produksi katoda sebanyak 522.000 ton. Penjualan katoda mencapai 508.500 ton dan harga katodanya sendiri berkisar 622 US dollar per ton. Dari data-data tersebut dapat kita simpulkan semakin banyak permintaan katoda, maka harganya pun semakin naik. Nah, dari data 5 tahun ke belakang ini kita cari persamaan forecast-nya, sehingga didapatkan persamaan forecast 451.684 min 3.646.900 X. Nah, dari persamaan forecast ini kita prediksi permintaan pasar 5 tahun ke depan. Dari persamaan forecast berikut didapat bahwa tahun 2020 akan terjadi penjualan katoda proyeksinya sebesar 1.11.392.384 serta tahun 2021 sebanyak 15.392.084. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tahun 2020 sampai 2024 permintaan penjualan katoda akan terus meningkat. Dilihat dari hasil perhitungan persamaan forecast. Sedangkan untuk peramalan pasar berdasarkan data annual report, kita dapatkan datanya dan kita hitung persamaan forecastnya didapat sama dengan 530,6 min 2280 X. Maka dari peramalan pasarnya dari persamaan forecast kita dapatkan pada tahun 2020 terjadi minus 575,8 US dollar. Tetapi pada tahun 2021 sampai 2024 tidak terjadi minus. 2021 prediksinya yaitu 9.650,6 US dollar dan terus meningkat sampai tahun 2024 sebesar 16.490,6 US dollar. Baik, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi produk dari tembaga. Yang pertama itu titik lebur tembaga adalah 1981 Fahrenheit atau 1092 derajat Celcius. Dan untuk struktur kristalnya itu adalah Phase Center Cubic atau FCC. Kemudian yang kedua itu biji tembaga yang paling umum digunakan atau umum untuk didapatkan yaitu biji sulfida, biji kalkosit Cu2S, biji kalkopirit CuFeS2, biji kovalit CuS, dan biji bornite Cu5FeS4. Kemudian yang ketiga itu proses pengolahan tembaganya bisa menggunakan pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi tergantung dari alat dan kebutuhan energinya.
Lalu yang keempat itu sifat-sifat tembaga yang dimanfaatkan adalah konduktivitas listrik, ketahanan korosi, konduktivitas termal, sifat mekanik, dan struktural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram alir. Nah, pada PT Javalent Smelter menggunakan proses Mitsubishi untuk mendapatkan katoda tembaga karena merupakan proses peleburan dan konversi tembaga matte gabungan yang mampu secara terus-menerus menghasilkan katoda tembaga. Pada Mitsubishi proses ini prinsipnya yaitu peleburan matte dan reaksi konversi dalam tungku terpisah dan menggunakan 3 tungku yaitu smelting furnace, slag cleaning furnace, dan converting furnace yang dihubungkan secara seri dengan aliran gravitasi berkelanjutan dari bahan cair. Pada diagram alir ini, konsentrat tembaga dilakukan penghilangan kadar dengan alat rotary kiln terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengeringan, dilakukan proses crushing terlebih dahulu untuk mendapatkan ukuran sebesar kurang dari 100 mm. Kemudian dimasukkan konsentrat tembaga, flux, silika, diinjeksikan bersama dengan gas ke dalam tungku. Dalam proses peleburan gas dimasukkan ke dalam tungku untuk mengaduk dan membentuk gelembung. Hal ini mendorong interaksi cepat antara gas yang mengandung oksigen dengan fase terkondensasi untuk meningkatkan laju oksidasi besi dan sulfur. Gas yang digunakan diperkaya dengan oksigen 50-80% dan menghasilkan gas buang yang mengandung 30-75% SO2. Suhu operasi sekitar 1520 Kelvin dan produknya yaitu matte yang mengandung 60-70% Cu dan terak tembaga yaitu 1-2%. Kemudian dilakukan proses Mitsubishi Clean Slag Furnace. Lalu dimasukkan terak tembaga yang meleleh ke tungku yang dipanaskan secara elektrik. Untuk menghilangkan terak tembaga dipisahkan menjadi matte dan dikembalikan ke proses smelting furnace, sementara terak dibuang dan juga menghasilkan gas SO2. Kemudian masuk ke dalam converting furnace. Dilakukan dengan cara mengalirkan udara yang akan kaya oksigen ke matte dan memasukkan batu kapur. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan besi dan sulfur dari matte untuk menghasilkan blister tembaga 96% Cu. Hasil lain dari converting furnace ini adalah gumpalan terak yang bisa dilakukan kembali atau digunakan kembali untuk sebagai pendingin di proses smelting furnace. Kemudian blister tembaga dimasukkan dan diinjeksikan bersama oksigen ke dalam anoda furnace untuk menghasilkan anoda tembaga. Kemudian anoda tembaga dimasukkan ke dalam proses electro refining untuk dilakukannya pemurnian tembaga yang mampu menghasilkan katoda tembaga dengan kemurnian yang sangat tinggi, yaitu 99,99%. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide neraca material. Di slide neraca material ini terdapat 2 tabel. Tabel yang pertama, tabel asumsi produk dan tabel produksi tembaga. Pada tabel asumsi produk, di sini menjelaskan asumsi suatu produk Javalent Smelter yang bisa diasumsikan pada tabel kolom jumlah hari per tahun itu ada 365 hari dan utilisasinya 90% dan jumlah hari efektif ketika utilitas 90% maka 329 hari. Langsung ke tabel produksi tembaga. Pada tabel produksi ini Javalent
Selanjutnya, pada slide ini saya lanjutkan dari neraca material selanjutnya ini. Ada tabel kembali, dua tabel. Yang pertama tabel input raw material dan tabel komposisi raw material. Di sini tabel input raw material ini dalam bentuk kilogram satuannya. Semua materialnya ada HCCU CaCO3 sama HCCU SI, copper scrap, ada anoda scrap, ada C slag. Nah, di sini ada berat komposisinya yang terdiri dari silikon, limestone, copper, karbon, sulfur. Dari tiap-tiap itu berbeda-beda berat komposisinya. Hasil total, berat total dari setiap material per kilogramnya sebesar 591,1475 kg dalam produksi yang utilitasnya 90%, yang hari per tahunnya efektifnya 369 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan input output smelting furnace. Pada input output smelting furnace akan menghasilkan berat yang berbeda, baik input dan output, yang dikarenakan ada efisiensi yang terdapat pada unsur-unsur baik silikon, limestone, copper, sulfur, dan karbon. Dan efisiensi paling besar di sini ada copper 90% untuk tabel input smelting furnace, yang beratnya kopernya 40.834,9678 kg. Dan di outputnya, tabel output untuk smelting furnace untuk unsur copper yang menghasilkan beratnya sebesar 36.751,4710 kg, yang dikarenakan efisiensinya 90%. Bila 100% maka akan menghasilkan input dan output yang sama. Next. Selanjutnya untuk input dan output slag cleaning furnace. Nah, di sini tuh furnace-nya itu pembersihan slag, khusus pembersihan slag pada furnace ini. Nah, di sini ada kenaikan efisiensi yang terdapat di input. Untuk CL furnace ini semua unsur pada kenaikan efisiensinya, yang bisa menonjol baik karbon, sulfur, dan copper tetap paling menonjol sebesar 95%, yang beratnya 36.751,4710 kg. Dan outputnya untuk copper sebesar 89.75 kg, yang berbeda hasilnya baik input dan outputnya, dikarenakan hasil yang tercapai untuk copper tidak sebesar 100%, hanya 95% yang didapat. Nah, next. Lalu yang terakhir, untuk proses furnace ini
ada namanya converting furnace. Ada tabel input dan output. Di sini tuh semua unsur terjadi kelonjakan efisiensi yang sungguh menakjubkan, yang bisa dikatakan sempurna, baik koper, sulfur, dan karbon yang sebesar 100% yang terjadi itu. Dan kita baik bisa lihat koper 100% itu yang didapatkan beratnya 34.913,8975 kg dan outputnya sama persis dikarenakan efisiensi 100%, maka koper ini sudah murni koper 100%, tidak ada yang namanya tiling atau milling yang berada pada koper ini, sehingga benar-benar 100% berat koper yang didapatkan pada converting furnace ini. Lalu di sini terjadinya pembuangan slag dan pembuangan gas SO2. Oke, baik, next. Nah, untuk tabel yang terakhir ini saya telah menjelaskan pada converting furnace terdapat pembuangan SO2, gas SO2, dan terdapat juga oksidasi SiO2 dan SO2, CO2. Nah, pada tabel ini terdapat dua tabel oksigen yang digunakan dan spesifikasi produk tembaga. Bila oksigen yang digunakan, yang kita dapat lihat dari furnace converting, pembuangannya itu menghasilkan berat teroksidasinya ya sebesar 166,9953 kg untuk berat SO2, tetapi kebutuhannya untuk oksigennya sebesar 333,99 kg dalam bentuk kilogram oksigen. Bila oksigennya bentuknya meter kubik sebesar 10,44 meter kubik, dan terjadinya gas karbon dioksida beratnya sebesar 411,9860 kg, dan oksigen yang dibutuhkan sangat besar dalam bentuk kilogram 2197,26, dan bila diubah ke meter kubik sebesar 68,66, sehingga total oksigen yang dibutuhkan sebesar 2565,95 kg, dan diubah menjadi meter kubik sebesar 80,19. Lalu kita akan masuk ke tabel spesifikasi produk tembaga. Nah, spesifikasi produk tembaga ini, yang produk-produk Javalent Smelter ini standar atau parameter spesifikasi produk dalam bentuk satuannya persen, unsur atau senyawa yang spesifikasi produknya yaitu silikon harus 0,05%, limestone 0,005%, koper 99,975%, karbon 0,005%, sulfur 0,010%. Baik, itu neraca material yang terdapat pada industri pabrik Javalent Smelter. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca panas atau heat balance pada pabrik smelter Javalent
atau Javalin Smelter. Di sini furnace yang digunakan berbeda-beda diameternya, yang berukuran 8 meter, 10 meter, 11 meter, 12 meter. Kapasitas pun berbeda, baik 8 meter itu kapasitasnya 100 megaton per years atau per tahun, atau 12 meter untuk 400 megaton per years. Di sini mat grade-nya itu sebesar 68,0% untuk kapasitas 100 yang diameternya 8 meter. Nah, bisa dapat kita lihat dari tabel ini untuk mate produksinya tiap jam dengan kapasitas yang berbeda dan diameter furnace yang berbeda. Bisa kita lihat mate mate productionnya untuk furnace 8 meter 20,4 ton per hour, dan untuk diameternya 12 furnace-nya mate produksinya 81,6 ton per hour. Baik, itu semua berbeda-beda kemampuan kapasitas furnace, dan heat balance pun berbeda-beda, dan dapat bisa dilihat semua komponen-komponen yang bisa dapat diketahui. Next. Selanjutnya, dari kelanjutan slide neraca panas ini, C furnace yang diameternya berbeda-beda, ada 6,5 meter, 8 meter, 9 meter, 10 meter. Itu berkapasitas yang berbeda-beda, tadi bisa 100 sampai 400 megaton per years atau per tahun. Nah, kita dapat lihat C total yang dihasilkan pada C furnace yang berbeda-beda diameternya. Kita ambil contoh 6,5 meter diameter untuk C furnace. C total yang dihasilkan 12.000 Nm kubik per hour. Dan dapat kita lihat juga contoh untuk 10 meter diameternya C furnace-nya, C total yang dihasilkan 47.800 Nm kubik per hour. Dan furnace of gas-nya yang digunakan S furnace dan C furnace ini berbeda-beda pun, baik SO2 persennya berbeda-beda di kapasitas tiap masing-masing. Dan untuk CL furnace, transformernya dalam satuan kVA, kita bisa lihat diameter 6,5 meter itu yang dihasilkan 2200 kVA untuk 10 meter. Untuk 10 meter sebesar 5900 kVA. Ini semua untuk neraca panas pada Javalin Smelter per tahunnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan PPT-nya oleh saudara Bang Ilyas. Oke, kita lanjut ke slide layout pabrik ya. Di layout pabrik di sini kita Javalin Smelter berdiri di atas luas 20 hektar persegi, di mana Javalin Smelter sendiri ada di kawasan Blackbird, Kalimantan Timur, Kota Bontang Utara ya. Kita bisa lihat juga layout pabrik Javalin Smelter ini. Di sini ada office yang ditandai dengan nomor 1. Di nomor 2 ada storage product. Di nomor 3-nya ini ada klinik ya. Dimana dari nomor 1 hingga nomor 3 ini dibuat satu baris
dikarenakan pemilihan tempatnya untuk kestrategisan ya alasannya. Di sini juga kita bisa lihat ada plant smelternya, ada refinernya, ada laboratorium dan konsentrat storage ya. Dimana itu di blok kedua itu dibuat dengan posisi untuk alasan kestrategisan atau supaya waktu berjalan dengan berisi atau secara singkat gitu ya proses pemindahan konsentrat ke ke smelternya. Di sini juga kita punya oxygen power, di mana oxygen power itu berperan penting untuk slag cleaning furnace ya gitu. Dan selain oxygen power kita juga punya water treatment plant, di mana WWTP tersebut berperan penting untuk memurnikan kembali air yang dipakai pada PT Javalen Smelter sendiri sebelum air tersebut dibuang ke laut. Jadi di mana kita mempunyai water treatment plant di sini berfungsi untuk pengolahan limbah airnya. Dan kita juga punya water reservoir di mana kolam tersebut berisi bibit-bibit ikan atau ikan-ikan yang berair payau ya sebelum, dan itu sebagai indikator di mana makhluk hidup sudah bisa makhluk atau binatang tersebut bisa hidup di water reservoir tersebut ya. Jadi gimana caranya kita menanggulangi limbah air tersebut. Jika misalkan indikator tersebut mati atau makhluk hidup atau binatang tersebut mati, berarti air tersebut belum layak dibuang ke laut gitu ya. Di sini juga kita punya penanggulangan yang lain termasuk ensemble point, di mana jikalau ada terjadi kecelakaan kerja atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa berkumpul di suatu titik yang aman. Tidak lupa juga kita didukung oleh gardu dengan tegangan tinggi dan sistem keamanan one gate. Selain itu juga dermaga juga menjadi kelebihan utama kita, di mana kita mempunyai 2 jalan akses ke dermaga, di mana tidak perlu mengganggu sistem kinerja untuk loading barang untuk storage loading barang pada storage maupun loading barang pada konsentrat storage. Jadi kita menggunakan prinsip waktu berjalan tanpa hambatan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Layout smelting di sini kita PT Javalen Smelter menggunakan sistem Mitsubishi atau furnace bertingkat ya, dimana proses Mitsubishi tersebut terdapat smelting furnace, slag cleaning furnace, converting furnace, serta anoda furnace ya. Selain itu, PT Javalen Smelter mencetak dengan menggunakan casting wheel, yang dimana produknya adalah anoda tembaga ya, begitu. Bisa dilihat roadmapnya itu ada di sini ya. Yang pertama adalah conveyor dryer, yang nomor 2 adalah bag hose, yang ketiga ada refining hopper, dan yang keempat adalah flux binnya ya. Nah, dari nomor 5 hingga nomor 9 itu terdapat proses Mitsubishi-nya tersebut. Dan di nomor 10-nya proses pencetakan anoda tembaga tersebut.
pada nomor 11 dan nomor 12 bisa dilihat adalah Western Heat Bowls ya, dimana biasanya ditaruhnya itu di atas furnisnya tersebut. Di nomor 13 dan nomor 14 itu adalah balon flux ya, dimana itu adalah jalur untuk mengarahkan gas buang dari furnisnya tersebut ya, yaitu terdapat pada slack cleaning dan slack cleaning furnace dan converting furnace ya. Setelah itu kita lihat ada elektrostatis rectificator itu ya di nomor 15, dan di nomor 16-nya ada discard slack granulation peak, dan di nomor 17-nya kita juga bisa lihat slack bin atau penyimpanan slack. Di nomor 18-nya terdapat cleaning slack granulation pit, dan di nomor 19-nya ada cleaning slack dryer ya. Di nomor 10-nya ada pump material conveyor, di mana itu adalah conveyor untuk mengalirkan lam material ya. Di nomor 21-nya ada span anodized conveyor, di mana dia adalah conveyor yang mentransportasikan anoda spesimennya. Di nomor 22 ada pressure conveyor pressure copper scrap conveyor, di mana itu adalah transportasi dari scrap si tembaganya tersebut. Dan di nomor 23 terdapat control room, di mana orang mengkontrol suatu layout smelting ini pada ruangan tersebut. Dan di ruangan nomor 24 adalah kompresor room ya, dimana itu adalah ruangan untuk mengatur tekanan pada suatu pabrik smelting ini. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kita pakai. Akhir kata dari presentasi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.